Cek, cek, cek. Suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Dengar, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Pada pagi yang cerah ini ya, kita akan menyimak dan menyaksikan presentasi dari kelompok 3 dan 4, yang mana pada topik hari ini kita sudah mulai masuk statistik inferensial yang parametrik ya, dimulai dari kelompok 3. Silakan disimak dengan baik. Kalau ada pertanyaan atau ada yang tidak dimengerti nanti bisa ditanyakan. Langsung saja, waktu dan tempat saya persilakan pada moderator. Silakan. Siapa moderator kelompok 3? Saya, Pak. Melia Dea. Wah, tekku gabung. Aku gak kenal sih. Silakan yang belum on kamera di on-kan dulu ya. 15 menit untuk absen. Mas ini keliru deh gue. Keliru. Pak, yang share screen yang on kamera yang satunya, Pak. Pak, saya nggak ada suaranya. Bagaimana email ya? Share screen-nya masih belum bisa, Pak. Sebentar, yang share screen sini emailnya yang mana nih? Yang on kamera, Pak. Oh, yang on kamera.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 3 akan menjelaskan tentang uji T1 sampel. Berikut ini merupakan uji T1 sampel dan uji T2 sampel atau grup independen. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Elvin Megapuspita, yang kedua ada Imelia Devadila, saya sendiri, yang ketiga ada Natasha Anggraini Putri Pratama. Definisi statistika parametrik. Menurut Santoso tahun 2005, statistik parametrik yaitu ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data yang menyebar secara normal dan jenis data yang digunakan interval atau rasio. Sedangkan menurut Purnomo tahun 2017, statistika parametrik adalah metode uji statistika yang menetapkan adanya syarat-syarat atau asumsi tertentu berkaitan dengan variabel random atau populasi. Syarat uji statistik parametrik. Sampel berasal dari populasi dengan distribusi normal. Sampel diambil secara random. Sampel mempunyai varian yang sama. Sampel menggunakan skala pengukuran berupa interval atau rasio. Prosedur penggunaan statistika parametrik. Penentuan hipotesis, pemilihan uji statistika atau alat analisis, penentuan taruh nyata alfa dan ukuran cuplikan, menentukan sebaran cuplikan atau sampling distribution, menentukan daerah penolakan H0, pengambilan keputusan dan penarikan kesimpulan. Kelebihan statistika parametrik dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Hasil analisis dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dapat digunakan untuk mengukur interaksi hubungan antara dua atau lebih variabel atau peubah. Dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model sederhana. Dan selanjutnya yaitu kekurangan statistika parametrik. Yang pertama yaitu berdasarkan pada anggapan-anggapan atau asumsi. Asumsi tidak sesuai dengan realitas yang terjadi atau menyimpang jauh, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval dan rasio. Dapat digunakan untuk menganalisis data yang populasi atau sampelnya sama. Dan yang terakhir, tidak dapat dipergunakan untuk menganalisis dengan cuplikan atau sampel yang jumlahnya sedikit lebih besar 30. Uji T1 sampel. Yang pertama yaitu uji T1 sampel atau satu arah. Uji T1 sampel atau satu arah merupakan statistik uji yang digunakan untuk menguji hipotesis mengenai rata-rata suatu populasi. Dalam uji ini, H0 yang digunakan tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Sedangkan untuk H1, terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata populasi dengan rata-rata sampel. Asumsi-asumsi atau syarat uji T1 sampel satu arah. Variabel dependen harus berdistribusi normal. Sampel yang diambil dari populasi harus random. Kasus sampel harus independen, ukuran sampel paling tidak 30, tidak mensyaratkan mengenai variansi populasi. Langkah-langkah dalam pengujian hipotesis deskriptif. Yang pertama, menghitung rata-rata data, menghitung simpangan baku, menghitung harga T, melihat harga tabel T, menggambar kurva, meletakkan kedudukan T hitung dan T tabel dalam kurva yang telah dibuat, dan yang terakhir membuat keputusan pengujian hipotesis. Macam-macam pengujian hipotesis rata-rata dari distribusi normal yang tidak diketahui variansinya. Yang A, H0, mu sama dengan mu0 melawan H1, mu lebih kecil mu0. Dengan taraf signifikasi alfa diperoleh uji statistik. T hitung sama dengan X min mu0 dibagi S dibagi akar N. Jika T hitung lebih kecil Tn min 1, alfa maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar sama dengan Tn min 1, alfa, maka H0 diterima. Yang B, H0, mu sama dengan mu0 melawan H1, mu lebih besar mu0. Dengan taraf
taraf signifikasi alfa diperoleh uji statistik. T hitung sama dengan X min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Jika T hitung lebih kecil T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih besar T tabel, maka H0 diterima. Uji T1 sampel dibagi menjadi dua, yakni yang pertama yaitu uji T1 tilde test atau uji pihak kiri. Biasanya digunakan bila H0 berbunyi lebih besar sama dengan dan H1 berbunyi lebih kecil. Contoh rumusan hipotesa. H0, daya tahan lampu minimal 400 jam lebih besar sama dengan 400 jam. H alfa, daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam, lebih kecil 400 jam. Yang kedua yaitu uji T1 tilde test uji pihak kanan. Biasanya digunakan bila H0 berbunyi lebih besar sama dengan dan H1 berbunyi lebih besar. Contoh rumusan hipotesa H0, pedagang labu paling banyak menjual 100 kg per hari. Yang H1, pedagang labu dapat menjual lebih dari 100 kg per hari. Contoh soal uji T1 sampel satu arah pihak kanan. Sebuah penelitian menemukan bahwa rata-rata tingkat kolesterol anak adalah 175 mg per dl. Sekelompok laki-laki yang meninggal akibat penyakit jantung, kemudian tingkat kolesterol keturunan mereka diukur. Dipertimbangkan hipotesis rata-rata tingkat kolesterol anak-anak mereka adalah 175 mg per dl. Melawan rata-rata tingkat kolesterol anak-anak mereka lebih besar dari 175 mg per dl. Sekarang pertimbangan jika rata-rata tingkat kolesterol dari 10 anak yang ayahnya meninggal akibat sakit jantung tersebut adalah 200 mg per dl dan standar deviasi 50 mg per dl, ujilah hipotesis bahwa rata-rata tingkat kolesterol kelompok ini lebih tinggi daripada populasi menggunakan tingkat signifikansi 5%. Penyelesaian. Hipotesisnya H0 mu sama dengan 175, H1 mu lebih besar 175. Diketahui N sama dengan 10, maka DK sama dengan N-1 sama dengan 9. X bar sama dengan 200 mg per dl, mu 0 sama dengan 175 mg per dl. S sama dengan 50 mg per dl. T hitung sama dengan X min mu 0 dibagi S dibagi akar N. Diperoleh hasil 1,58. Karena T sama dengan 1,58, lebih kecil T 9,0,05 dalam kurung 1, sama dengan 1,833, maka H0 ditolak pada tingkat signifikansi 5% kasus tingkat kolesterol. Yang kedua ada uji T1 sampel dua arah. Uji sampel dua arah adalah di mana nilai parameter mu pada hipotesis alternatif bisa lebih besar atau lebih kecil dari nilai parameter pada hipotesis 0. Uji tersebut berdasarkan pada rata-rata sampel dan digunakan apabila peneliti tidak memiliki informasi mengenai arah kecenderungan dari karakteristik populasi yang sedang diamati. Uji two-tail test, uji dua sisi atau dua arah. Juga dikatakan uji hipotesis dua sisi atau dua arah karena pada hipotesis alternatifnya bertanda tidak sama dengan yang artinya bisa kurang dari atau lebih dari. Menurut tingkat kesalahannya dibagi dua, yaitu sisi kanan dan sisi kiri. Rata-rata dari distribusi normal dengan hipotesis alternatif. H0 yaitu mu sama dengan mu 0 melawan H1 yaitu mu tidak sama dengan mu 0. Dengan taraf signifikasi alfa diperoleh uji statistik. T hitung sama dengan X min mu 0 per S per akar N. Jika T lebih besar dari T N-1 alfa per 2, maka H0 ditolak. Jika T kurang dari sama dengan T N-1 alfa per 2, maka H0 diterima. X yaitu rata-rata sampel, mu 0 yaitu rata-rata populasi, S yaitu standar deviasi atau simpangan baku, N yaitu banyaknya sampel. Contoh rumusan hipotesa. H0 yaitu daya tahan baterai laptop sama dengan 4 jam, H1 daya tahan baterai laptop tidak sama dengan 4 jam. Contoh soal uji T1 sampel dua arah. Data berikut menunjukkan 12 tikus setelah menjadi subjek percobaan resimen. Setiap perubahan berat dalam gram adalah berat setelah latihan dikurangi berat sebelum latihan. Data berat tersebut sebagai berikut. 1,7, 0,7,
negatif 0,4, negatif 1,8, 0,2, 0,9, negatif 1,2, negatif 0,9, negatif 1,8, negatif 1,4, negatif 1,8, negatif 2,0. Tentukan uji hipotesis data di atas dengan tingkat signifikasi 5%. Penyelesaian. Yang pertama, menentukan hipotesisnya, yaitu H0 mu sama dengan 0, H1-nya yaitu mu tidak sama dengan 0. Diketahui alfa atau taraf signifikasinya yaitu 5% sama dengan 0,05, dan N atau banyaknya sampel yaitu 12, DF atau degree of freedom atau derajat kesalahan yaitu banyaknya sampel dikurangi 1 sama dengan 11. S atau rata-rata sampel yaitu jumlah seluruh data sampel dibagi banyaknya sampel, yaitu didapatkan hasil min 0,65. S kuadrat atau simpangan baku atau standar deviasi yaitu jumlah banyaknya sampel yaitu 12. X min 1, X min I min X pangkat kuadrat per N min 1 yaitu dapatkan hasil 1,568. Maka S akar 1,568 yaitu sama dengan 1,252. Untuk menghitung T-nya yaitu X min mu 0 per S per akar N. Didapatkan hasil min 1,81. X-nya yaitu dapatkan dari rata-rata sampel yaitu min 0,65. Mu 0-nya yaitu 0. Kenapa kok 0? Karena hipotesisnya yaitu mu sama dengan 0. Terus S-nya yaitu dari simpangan baku 1,252 dan akar N yaitu akar dari banyaknya sampel yaitu akar 12. Dapatkan hasil min 1,81. Karena T hitung sama dengan min 1,81 dan T tabel dari taraf signifikasi 5% yaitu min 2,201. Maka H0 diterima yang menyatakan bahwa tidak adanya perubahan berat badan tikus setelah latihan. Ini tabel untuk mencari T-tabelnya. Dilihat dari DK-nya tadi 11, yaitu DK N-1 kan 11. Ini dan ini menggunakan uji dua pihak. Dan taraf signifikasinya yaitu 5% atau 0,05. Jadi dapatkan hasil 2,201. Selanjutnya uji T2 sampel atau grup independen. Uji T sampel atau grup independen adalah uji yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi yang bebas atau independen, di mana peneliti tidak memiliki informasi mengenai varians populasinya. Independen maksudnya adalah populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi lain. Persyaratan ujinya terdiri dari dua komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu H0 dinamakan hipotesis 0 dan H1 dinamakan hipotesis alternatif. H0 selalu merupakan pernyataan tidak ada pengaruh, akan selalu dianggap bahwa H0 benar, kecuali data meyakinkan sebaliknya. Contoh tingkat signifikan alfa untuk dua populasi yang berdistribusi normal. H0 mu1 sama dengan mu2 melawan H0 mu1 tidak sama dengan mu0. Untuk menentukan rumus t-test akan dipilih pengujian hipotesis, maka perlu diuji dulu varians kedua sampel homogen atau tidaknya. Pengujian homogenitas varians digunakan uji F dengan rumus varians terbesar dibagi dengan varians terkecil. Dalam hal ini berlaku ketentuan bila harga F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. H0 diterima berarti variansnya homogen. Terdapat dua rumus yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis sampel independen menurut Sugiono 2017. Yang pertama, separated variance. T sama dengan X1 min X2 dibagi akar S1 kuadrat
per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Polet varians. X1 min X2 per akar N1 dikurangi 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 dikurangi 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jika T lebih besar Tn1 ditambah N2 dikurangi 2, 1 min alfa per 2 atau T kurang dari Tn1 ditambah N2 min 2, 1 min alfa per 2, maka H0 ditolak. Jika min Tn1 ditambah N2 dikurangi 2, 1 min min alfa per 2, kurang dari T, kurang dari Tn1 ditambah N2 dikurangi 2, 1 min alfa per 2, maka H0-nya diterima. Terdapat beberapa pertimbangan dalam memilih rumus t-test, yaitu yang pertama, apakah dua rata-rata itu berasal dari dua sampel yang jumlahnya sama atau tidak? Yang kedua, apakah varians data dari dua sampel itu homogen atau tidak? Berdasarkan dua hal tersebut di atas, maka berikut ini beberapa petunjuk untuk memilih rumus t-test. Yang pertama, bila jumlah anggota sampel N1 sama dengan N2 dan varian homogen, sigma 1 kuadrat sama dengan sigma 2 kuadrat, maka dapat digunakan rumus t-test, baik untuk separated maupun polet varian. Untuk mengetahui T-tabel digunakan DK yang besarnya DK sama dengan N1 plus N2 min 2. Yang kedua, bila N1 tidak sama dengan N2, varian homogen alfa 1 kuadrat sama dengan alfa 2 kuadrat dapat digunakan t-test dengan polet varian. Besarnya DK sama dengan N1 ditambah N2 min 2. Yang ketiga, bila N1 sama dengan N2, varian tidak homogen, dapat digunakan rumus separated maupun polet varian dengan DK N1 min 1 atau DK N2 min 1. Jadi derajat kebebasan atau DK-nya bukan N1 plus N2 min 2. D. Bila N1 tidak sama dengan N2 dan varians tidak homogen, untuk ini digunakan rumus separated varian. Harga T sebagai pengganti harga T-tabel dihitung dari selisih harga T-tabel dengan DK sama dengan N1 min 1 dan DK sama dengan N2 min 1. Dibagi 2 dan kemudian ditambah dengan harga T yang terkecil. Contohnya pada N1 sama dengan 25. Berarti DK-nya 24 karena dikurangi 1. Maka harga T-tabelnya 2,797. N2-nya 13, maka DK-nya N2-nya 13, maka DK-nya 12. Harga tabel sama dengan 3,055 untuk kesalahan 1%. Untuk uji dua pihak yang digunakan adalah 3,055 dikurangi 2,797 dibagi 2 sama dengan 0,129. Selanjutnya harga ini ditambah dengan harga T yang terkecil yaitu tadi 2,797 menghasilkan 2,926. Harga T sama dengan 2,96 ini adalah sebagai pengganti harga T-tabel. Contoh soal uji T dua sampel independen. Misalnya akan dilakukan riset terhadap waktu pembekuan darah manusia dalam menit dari individu yang diberi satu dari dua obat yang berbeda, yaitu obat A dan obat B, dengan tingkat signifikasi 5%. Data hasil penelitian sebagai berikut. Untuk obat A terdapat 6, jumlahnya ada 6, dan obat B jumlahnya ada 7. Untuk penyelesaiannya, hipotesisnya,
H0 mu1 sama dengan mu2. H0 mu1 tidak sama dengan mu2. Dengan diketahui N-nya 6 dan N1-nya 6 dan N2-nya 7. Rumusnya DF sama dengan N-1. DF1 sama dengan N1-1, yaitu 6 dikurangi 1 sama dengan 5 sebagai penyebut. Dan DF2 sama dengan N2 dikurangi 1, yaitu 7 dikurangi 1 sama dengan 6 sebagai pembilangnya. Jadi DF1 ditambah DF2 sama dengan 11. Untuk X1-nya, dari semua sampel, jumlah semua sampel dibagi jumlah sampelnya yaitu 6 menghasilkan 8,75. Berikut juga dengan X2-nya menghasilkan 9,74. Untuk S1 kuadratnya, jumlah banyaknya sampel dikali dengan X1 min X kuadrat per N1 min 2 menghasilkan 0,339. S2 kuadratnya, jumlah banyaknya sampel X1 min X kuadrat XI min X kuadrat per N2 min 1 menghasilkan 0,669. Untuk variansnya, varians terbesar dibagi dengan varians terkecilnya. Tadi varians terbesarnya 0,669 dibagi dengan 0,339, yaitu 1,97. Jadi harga F tabelnya 4,95 dilihat dari harga pembandingnya 6 dan penyebutnya 5. Tabel 6. Penyebutnya 5. Jadi itu merupakan penyebutnya 5 dan pembilangnya 6 menghasilkan 4,95. Ternyata harga F hitung lebih kecil dari F tabel, yaitu 1,97, lebih kecil dari 4,95. Dengan demikian, H0 diterima dan H1 ditolak. Hal ini berarti varians tersebut homogen. Setelah diketahui varians homogen dan jumlah sampel obat A tidak sama dengan jumlah sampel obat B, maka sesuai dengan pedoman yang telah dikemukakan digunakan rumus sebagai berikut. T hitungnya sama dengan X1 min X2 per akar N1 min 1 dikali S1 kuadrat ditambah N2 min 1 dikali S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurangi 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2. Menghasilkan min 2,47. Dengan dekannya N1 ditambah N2 dikurangi 2 sama dengan 6 ditambah 7 dikurangi 2 sama dengan 11. Maka T tabelnya min 2,201. Maaf Pak, ada gangguan sedikit. Naik. DK sama dengan N1 plus N2 dikurangi 2
sama dengan 6 ditambah 7 dikurangi 2 menghasilkan 11. Maka T tabelnya min 2,201 dengan alfanya 5%. Berikut DK-nya 11 ditarik ke kanan dengan alfa 5% 0,05 menghasilkan 2,201. Berdasarkan perhitungan tersebut, ternyata T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu min 2,47 lebih besar dari min 2,201. Dengan demikian, H0 ditolak dan H1-nya diterima. Jadi, kesimpulannya terdapat adanya perbedaan waktu pembekuan darah manusia yang diberi obat A dan B. Berikut adalah data pustaka yang digunakan pada kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Otak-otaknya agak sendelok. Partisipan nilai tak pada. Nggak ada apa ya. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Silakan tekan raise hand jika ada yang ditanyakan. Saya mau tanya, nggak tahu resennya di mana. Apa-apa? Saya mau tanya. Ya, bentar. Ya Allah, ya Allah. Salju ambek tulisan salju ambek dinding. Ya, Sally. Silakan. Ya, saya Seloktarina dari kelompok 8 mau bertanya yang mengenai yang tutil yang uji T1 sampel. Bentar. Tutil. Uji. Tutil apa? T1 sampel. Oh, iya. Ya Allah. Not responding. Yang bagian contoh soal yang hipotesis penyelesaian. Oh. Ya. Ya, itu kan ada yang H0 mu sama dengan 0. Itu apakah selalu sama dengan 0 mu-nya? Ya. Baik, saya tampung dulu. Terima kasih. Untuk Juwita ya, silakan. Saya mau bertanya, kapan menggunakan rumus uji T1 sampel satu arah dan uji T2 sampel dua arah? Terima kasih. Baik, saya tampung dulu. Untuk selanjutnya, silakan Liling. Ya, saya mau tanya, saya masih bingung sama yang uji T2 sampel atau uji independen itu, gimana cara menentukan rumusnya? Saya soalnya masih bingung sama penjelasannya tadi terlalu panjang. Ya, Makasih. baik, saya tampung dulu. Ya.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Liling. Jadi, untuk menentukan menggunakan rumus separated atau Polet variance-nya itu dilihat dari hipotesisnya. Apakah jumlah sampelnya itu sama atau tidak, dan variance-nya itu apakah homogen atau tidak. Seperti contoh soal kelompok kami, itu ada obat A jumlahnya 6 dan obat B jumlahnya 7. Jadi itu kan berarti jumlah sampelnya tidak sama dan dilihat dari variansnya. Ya, variansnya itu kan dilihat dari F-hitungnya itu lebih kecil dari F tabelnya. Seperti pada contoh F tabelnya itu 4,95 pada soal kami. Dan F-hitungnya lebih kecil, F-hitungnya F-hitungnya 1,97. Diperoleh dari varian terbesar dibagi varian terkecilnya. Dan untuk F tabelnya diperoleh dari F tabel dengan penyebut 6 dan pembilang 6 dan penyebut 5, yaitu menghasilkan 4,95. Jadi F hitungnya lebih kecil dari F tabel. Dengan demikian H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Jadi intinya untuk menentukan rumus apakah menggunakan separated varian atau Polet varian itu dilihat dari hipotesisnya. Sekian. Ya. Apakah ya, sudah paham jelas. apa Sudah belum, Mbak jelas, Liling? makasih. Mbak Liling. Ya, sudah jelas, makasih. Iya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sally. Apakah mu harus sama dengan 0? Kalau menurut kelompok kami itu tidak harus 0 karena tidak harus 0. Jadi angkanya itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Angka hipotesisnya itu bisa lebih besar atau lebih kecil. Jadi tergantung. Mati. Ya kan? Apakah masih kurang bisa dipahami? Itu kan katanya bisa kurang dari atau lebih ya. Itu tapi tetap belakangnya itu 0. Apa angkanya bisa 1, 5 gitu loh maksud saya.
Bagaimana ini? Saya akan menambahkan dari jawaban dari Elvin. Mbak Seli? Iya, iya. Jadi begini, hipotesis H0-nya kan simbolnya itu sama dengan. Jadi itu artinya itu tidak ada perbedaan signifikan dari dua populasi. Sedangkan H1-nya itu simbolnya tidak sama dengan. Jadi ada perbedaan dari dua populasi. Begitu. Misalnya kalau lebih besar atau lebih kecil, dan H1 kan itu tidak sama dengan sih. Berarti bisa lebih besar atau bisa lebih kecil. Begitu. Apakah masih kurang paham? Oh, jadi yang di T hitung itu yang mu 0 itu selalu 0 gitu kan ya? Maksudnya. Iya, Oh, begitu. ya udah. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Juwita. Mbak Ju? Iya, silakan. Kapan menggunakan rumus uji T1 sampel satu arah dan kapan menggunakan uji T1 sampel dua arah? Oh, ini. Jadi begini, menggunakan uji T1 sampel satu arah itu atau menggunakan uji T1 sampel dua arah itu dilihat dari nilai hipotesisnya. Jika nilai H0-nya lebih besar daripada nilai H1-nya itu menggunakan uji pihak kiri, kan arahnya lebih kecil kan? Nah, sedangkan jika Nah, sedangkan jika H0-nya lebih kecil dan H1-nya lebih besar, maka menggunakan uji pihak kanan. Jika kita tidak tahu arahnya lebih besar atau lebih kecil, itu kita menggunakan rumus uji dua arah. Begitu. Apakah kurang paham? Sudah. Baik, apakah ini apakah ada pertanyaan lagi? Oh, maksimal 3. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 4 akan presentasikan tentang statistika parametrik 2, uji T2 sampel dan uji ANOVA. Anggota kelompok 4 yaitu yang pertama Erlin Robia, dan yang kedua saya sendiri Juwita Della Fariska, kemudian yang ketiga Nida Ankovia. Pengertian statistika parametrik menurut Sugiono. Statistik parametrik digunakan untuk menganalisis data interval atau rasio yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Kegunaan statistika parametrik. Menurut Santoso, ada 3. Yang pertama, data dalam jumlah besar, biasanya di atas 30. Yang kedua, distribusi data adalah normal atau dapat dianggap normal. Yang ketiga, data bertipe interval atau rasio. Tes statistika parametrik. Yang pertama, uji korelasi, Pearson regresi. Uji 2 kelompok berbeda, independent sample t-test. Uji 2 kelompok lebih berbeda, independent one way, ANOVA. Uji berulang 2 kondisi, Piret sample t-test. Uji berulang 2 kondisi lebih, repeated one way ANOVA. Uji T2 sampel grup berpasangan. Menurut Setiawan dan Saftina. Uji Piret sampel t-test merupakan bagian dari uji hipotesis komparatif atau uji perbandingan. Sampel berpasangan atau Piret sampel adalah sebuah sampel dengan subjek yang sama namun mengalami 2 perlakuan atau pengukuran yang berbeda. Ciri-ciri Piret sampel. Yang pertama, satu individu atau objek penelitian dikenai 2 buah perlakuan yang berbeda. Walaupun menggunakan individu yang sama, penelitian tetap memperoleh 2 macam data sampel, yaitu data dari perlakuan pertama dan data dari perlakuan kedua. Persyaratan uji T2 sampel. Yang pertama, data berdistribusi normal. Yang kedua, sebaran data homogen. Yang ketiga, sampel diambil secara random atau acak dan data sampel berjumlah sedikit kurang dari 30. Data bertipe kuantitatif atau numerik, baik itu interval atau rasio. Prosedur uji T2 sampel. Yang pertama, menentukan hipotesis. H0 mu A sama dengan mu B. H1 mu A sama dengan mu B. Mu A rata-rata dapat data sesudah treatment. Mu B rata-rata data sebelum treatment. Prosedur uji T2 sampel. Yang kedua, menghitung T menggunakan rumus T MD per akar kuadrat sigma X pangkat 2D per N kali dalam kurung N kurang 1. Keterangan D1 selisih kurs sesudah dengan kurs sebelum dari tiap subjek. MD rata-rata dari gain X pangkat 2D kuadrat defisiasi skor gain terhadap rata-ratanya. N jumlah pasangan data atau subjek penelitian. Prosedur uji T2 sampel.
menentukan nilai tabel didasarkan pada taraf signifikasi tertentu, misalnya alfa sama dengan 0,05 dan dk sama dengan n kurang 1. Yang keempat, kriteria pengujian hipotesis. Tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Terima H1 jika T hitung kurang dari T tabel. Selanjutnya yaitu studi kasus uji T2 sampel. Dilakukan suatu penelitian terhadap obat baru yang dapat membantu masalah gangguan tidur, yaitu soporific drug, telah ditemukan. Untuk mengetahui efektivitas obat tersebut, peneliti yang melibatkan 10 pasien kemudian diadakan pengujian. Lamanya waktu tidur dalam jam, pasien sebelum dan sesudah diberikan obat disajikan pada tabel berikut. Datanya seperti pada ini datanya. Selanjutnya yaitu untuk penyelesaiannya. Dari data tersebut, yang sebelum diumpamakan sebagai X dan sesudah diumpamakan sebagai Y. Kemudian dicari gain atau D1 dengan cara Y min X, yaitu 7 min 5,1 dihasilkan 1,9 dan seterusnya. Kemudian didapatkan jumlahnya yaitu 23,5. Kemudian dihitung rata-ratanya yaitu MD sigma D1 per N dengan cara sigma D1 per N yaitu dihasilkan 2,35. Selanjutnya yaitu ditentukan hipotesis. H0 tidak ada perbedaan lamanya waktu tidur dalam jam sebelum dan sesudah diberikan obat soporific drug. H1 terdapat perbedaan lamanya waktu tidur dalam jam sebelum dan sesudah diberikan obat soporific drug. Diperoleh H0 adalah mu1 sama dengan mu2. H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2. Selanjutnya yaitu menghitung T hitung menggunakan rumus. Diketahui MD itu sama dengan 2,35. X kuadrat D yaitu 35,145. N atau jumlah data yaitu 10. T sama dengan MD per akar sigma X kuadrat per N dalam kurung min 1. T sama dengan 2,35 per akar 35,145 per 10 dalam kurung 10 min 1. T sama dengan 2,35 per 0,62489 didapatkan hasil 3,7607. Kemudian kriteria pengujian hipotesis. Tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Terima H1 jika T hitung kurang dari T tabel. T tabel untuk alfanya yaitu 0,05 dan dk yaitu N-1 sama dengan 9. T tabel, kita mencari T tabel dulu ya dengan cara untuk alfanya 0,05 yang ini dan N-1 kan didapatkan hasil 9. Jadi yang sebelah kiri dicari 9 ini didapatkan hasil 2,262. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Karena 3,7607 lebih dari 2,26 atau T hitung lebih dari T tabel, maka H0 ditolak. Artinya tingkat kepercayaan 95% terdapat perbedaan yang signifikan lamanya waktu tidur dalam jam pasien sebelum dan sesudah diberikan obat soporific drug.
Selanjutnya yaitu uji ANOVA satu jalur. ANOVA atau Analysis of Variance merupakan data analisis yang digunakan untuk menganalisis penelitian eksperimen yang terdiri atas satu variabel bebas atau treatment dengan satu variabel terikat. Hanya saja terdiri atas lebih dari 2 kelompok treatment. Selanjutnya yaitu ANOVA satu jalur. ANOVA satu jalur disebut pula ANOVA tunggal. Karena dalam ANOVA ini tidak ada variabel bebas baris, tetapi hanya ada variabel bebas kolom. Selanjutnya yaitu untuk syaratnya. Untuk syaratnya yaitu yang pertama, homogeneity of variance. Variabel dependent harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Yang kedua yaitu random sampling. Subjek di dalam setiap grup harus secara acak. Yang ketiga yaitu multivariate normality. Variabel harus mengikuti distribusi normal multivariate. Selanjutnya yaitu jenis hipotesa ANOVA. 2 jenis hipotesa penelitian yang perlu diuji dalam ANOVA yaitu yang pertama hipotesis main effect. Hipotesis dari perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel terikat atau kriterium. Selanjutnya yang kedua, hipotesis simple effect. Hipotesis yang membandingkan antara 2 kelompok data. Hipotesis simple effect merupakan lanjutan dari main effect. Selanjutnya yaitu prosedur uji ANOVA satu jalur. Yang pertama, sebelum ANOVA dihitung, asumsikan bahwa data yang dipilih secara random berdistribusi normal dan variannya homogen. Kemudian yang kedua, membuat hipotesis. Handle-nya yaitu tidak terdapat perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Kemudian H1 terdapat perbedaan pengaruh variabel treatment terhadap variabel kriteria. Yang ketiga, tentukan taraf signifikasinya, misalnya alfa sama dengan 0,05. Kemudian yang keempat, buat tabel dasar, yaitu tabel skor data mentah. Nah, berikut adalah tabel skor data mentahnya seperti ini. Yang kan di sini ada 3 kelompok A, B, dan C. Nah, yang kelompok A ini data pertamanya yaitu lambangnya YA1, YA2, kemudian yang data ketiga YA3 dan seterusnya. Begitu juga kelompok B dan kelompok C. Yang selanjutnya yaitu tentukan ukuran-ukuran statistik dari tiap kelompok data yang diperlukan untuk perhitungan ANOVA, meliputi N, jumlah Y kuadrat, dan rata-rata Y, sehingga diperoleh tabel seperti berikut. Nah, yang di atas ini adalah data-data mentah yang tadi, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kemudian dicari ukuran statistiknya N, contohnya yaitu N-nya dicari N-nya kelompok A, kemudian kelompok B, kelompok C, dan selanjutnya ditotal, kemudian jumlah Y, jumlah datanya seluruhnya Y, kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, kemudian ditotal, kemudian nilai kuadrat jumlah Y kuadratnya, yaitu kelompok A, kelompok B, dan kelompok C, kemudian ditotal, dan dicari Y rata-ratanya. Berikut adalah tabel ringkasan ANOVA satu jalur yang harus dicari untuk mencari F hitung, yaitu DB, yaitu data derajat bebas, dan JK jumlah kuadrat, dan RJK rata-rata jumlah kuadrat. Nah, tiap DB, JK, dan RJK ini dicari antar kelompok atau A, kemudian dalam kelompok atau D, dan totalnya. Nah, setelah mencari RJKA dan RJKD, baru bisa mencari F hitung dan F tabelnya. Berikut adalah rumus-rumus untuk menentukan ukuran-ukuran dalam tabel ringkasan ANOVA.
Nah, ini adalah rumus-rumus untuk mencari DB, JK, dan RJK. Rumus-rumus ini akan saya jelaskan melalui studi kasus uji ANOVA 1 jalur. Yang selanjutnya yaitu mencari F hitung dengan rumus RJKA dibagi RJKD. Kemudian selanjutnya yaitu mencari F tabel dengan rumus F dalam kurung alfa, DBA atau antar kelompok dan DBD atau dalam kelompok. Kemudian yang terakhir yaitu pengujian hipotesis main efek dengan kriteria pengujian tolak H0 jika F hitung lebih besar daripada F tabel dan terima H1 jika F hitung kurang dari F tabel. Nah, berikut adalah studi kasus uji ANOVA 1 jalur. Dari 3 jenis obat penghilang rasa sakit kepala yang diberikan kepada sejumlah sampel yang diambil secara random dan diberikan jenis obat yang berbeda, kemudian dicatat berapa lama ketiga jenis obat tersebut dapat menghilangkan rasa sakit. Sampel random dibagi secara acak ke dalam 3 kelompok dan masing-masing kelompok diberi 1 jenis obat. Ujilah dengan alfa 5%, apakah ada perbedaan rata-rata lama menghilangkan rasa sakit kepala dari ketiga jenis obat tersebut. Nah, berikut adalah data penelitian dalam satuan menit obat menghilangkan rasa sakit kepala. Data obat A yaitu yang pertama 5, 4, 8, 6, 3, 4, 5, 6, dan 7. Kemudian obat B-nya ada 10 sampel, 9, 7, 8, 6, 9, 7, 8, 9, 8, 8. Kemudian yang C ada 8, yaitu 3, 5, 2, 3, 7, 6, 5, dan 4. Nah, yang pertama yaitu membuat tabel penolong uji ANOVA 1 jalur. Nah, yang sebelah kiri yaitu data mentah obat A, B, dan C, kemudian masing-masing dicari nilai kuadratnya. Seperti contoh yang obat A yang pertama yaitu 5 kuadrat sama dengan 25, dan seterusnya sampai obat C yang terakhir yaitu 4 kuadrat sama dengan 16. Kemudian setelah itu dicari jumlahnya, masing-masing jumlahnya. Seperti jumlah Y yang obat A sama dengan 48, kemudian jumlah obat B 79, kemudian yang obat C 35. Nah, begitu juga dengan jumlah Y kuadratnya, yang obat A yaitu 276, kemudian yang B 633, kemudian yang C 173. Nah, ini adalah lanjutan tabel penolong uji ANOVA 1 jalur yang tadi sudah dicari jumlah Y kuadratnya. Kemudian untuk membantu mencari rumus F hitung, yaitu dicari ukuran statistik N, kemudian jumlah Y kuadrat, dan rata-rata Y. Seperti contoh, obat A, ini N-nya ada 9, kemudian B ada 10, kemudian C 8, jumlah totalnya seluruhnya N yaitu 27. Kemudian jumlah Y yang tadi, obat A 48, obat B 79, obat C 35, kemudian di jumlah total seluruhnya yaitu 162. Kemudian yang jumlah Y kuadratnya, obat A 276, kemudian obat B 633, kemudian obat C 173, dan jumlah totalnya 1082. Kemudian dicari rata-rata Y-nya dengan rumus sigma Y bagi N. Contohnya obat A yaitu 48 bagi 9 sama dengan 5,33. Kemudian obat B 79 bagi 10 yaitu 7,9. Obat C 35 bagi 8 sama dengan 4,375, dan jumlah total seluruhnya rata-rata Y yaitu 17,605. Nah, yang selanjutnya itu membuat hipotesis main efek. Hipotesis dalam bentuk kalimat yaitu H0 tidak ada perbedaan rata-rata lamanya menghilangkan rasa sakit dari ketiga jenis obat. Kemudian H1 adanya perbedaan rata-rata lamanya menghilangkan rasa sakit kepala dari ketiga jenis obat. Kemudian hipotesis statistiknya dalam bentuk seperti ini. H0 yaitu mu A sama dengan mu B sama dengan mu C, kemudian H1-nya yaitu bukan H0 yang berarti adanya perbedaan, tidak sama dengan. Yang selanjutnya yaitu menghitung derajat bebas tiap sumber varian.
Yang pertama yaitu DBT dengan rumus DBT itu derajat bebas total dengan rumus N total dikurangi 1, NT-nya yaitu 27 kurangi 1 sama dengan 26. Kemudian yang DBK antar kelompok dengan rumus K kurangi 1, banyaknya kelompok yaitu 3 kurangi 1 sama dengan 2. Kemudian DBD dalam kelompok dengan rumus N total dikurangi K, banyaknya kelompok 27 dikurangi 3 sama dengan 24. Kemudian yang selanjutnya menghitung jumlah kuadrat setiap sumber varian. Yang pertama, jumlah kuadrat total atau JKTR dengan rumus jumlah Y kuadrat R yaitu 1082 dikurangi jumlah total Y yaitu 162 kemudian dikuadratkan dibagi NR N total sama dengan N totalnya yaitu 27 sama dengan 110. Yang selanjutnya yaitu jumlah kuadrat antar kelompok JKA. JKA dengan rumus jumlah seluruhnya dari jumlah Y total per kelompok, kemudian dikuadratkan dan dibagi N kelompok. Contohnya yaitu pada obat A, jumlah Y obat A yaitu 48 kuadrat dibagi N-nya, N dari obat A yaitu 9. Kemudian ditambah obat B yaitu jumlah Y obat B 79 kuadrat dibagi N dari obat B yaitu 10. Kemudian ditambah 35 yaitu jumlah Y-nya obat C dikuadratkan. Kemudian dibagi N-nya obat C yaitu 8 dikurangi Y total seluruhnya, seluruh kelompok yaitu 162 kuadrat dibagi N total kelompok yaitu 27, menghasilkan 61,225. Kemudian selanjutnya yaitu mencari jumlah kuadrat dalam kelompok atau JKD dengan rumus JKTR dikurangi JKA. JKTR itu tadi yang sudah dihitung, hasilnya yaitu 110 dikurangi 60 JKA yaitu antar kelompok 61,225 menghasilkan 48,775. Yang selanjutnya yaitu menghitung rata-rata jumlah kuadrat atau RJK untuk sumber varian yang diperlukan. Nah, yang pertama itu mencari RJKA antar kelompok dengan rumus JKA dibagi DBA. JKA tadi yaitu 61,225 dibagi DBA-nya yaitu 2 menghasilkan 30,6125. Kemudian yang selanjutnya mencari RJK dalam kelompok dengan rumus RJKD yaitu 48,775 kemudian dibagi DBD yaitu 24 kemudian menghasilkan 2,032. Yang selanjutnya mencari F hitung dengan rumus RJK antar kelompok dibagi RJK dalam kelompok. RJK antar kelompoknya tadi yaitu 30,6125 dibagi 2,032 menghasilkan 15,07. Selanjutnya mencari F tabel. Nah, nilai tabel dapat dilihat pada tabel F dengan DB pembilang yaitu DBA sama dengan 2 dan DB penyebut yaitu DBD sama dengan 24 pada taraf signifikasi yaitu alfa 5% atau 0,05. Dengan rumus F tabel yaitu alfa, kemudian kurung DBA tadi 2, kemudian DBD-nya 24, dan menghasilkan 3,40. Nah, F tabel ini itu 1%-nya itu ada sendiri, 5%-nya itu ada sendiri. Jadi karena di sini menggunakan alfa 5%, jadi mencari tabel distribusi F dengan alfa 5%. Menghasilkan ini 3,40. Yang selanjutnya yaitu melengkapi tabel ringkasan ANOVA satu jalur seperti ini, yaitu yang sudah dihitung tadi. DB antar kelompoknya yaitu 2, kemudian dalam kelompok 24, kemudian totalnya yaitu 26, kemudian JK atau jumlah kuadratnya antar kelompok 61,225, kemudian dalam kelompoknya 48,775, kemudian totalnya 110. Kemudian RJK-nya
yang antar kelompok yaitu 30,6125 dan dalam kelompoknya 2,032 dan menghasilkan F hitung 15,07 dan F tabel 3,40. Selanjutnya yaitu menarik kesimpulan karena F hitung lebih besar dari FT, F tabel yaitu 15,07 lebih besar daripada 3,40, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dan dapat disimpulkan bahwa adanya perbedaan rata-rata lamanya menghilangkan rasa sakit kepala dari ketiga jenis obat. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan oleh kelompok kami. Sekian, apakah ada pertanyaan? Baik, yang tanya yaitu Mufidah. Yang bertanya yaitu Mufidah sama Dinda Ayu. Mufidah, silakan bertanya. Saya mau bertanya. Silakan bertanya untuk Mufidah dan Dinda. Maksud dari uji berulang dua kondisi lebih itu bagaimana dan contohnya itu seperti apa ya? Saya kurang paham. Yang di slide ini ya. Iya. Bisa diulangi pertanyaannya tadi? Sebentar. Maksud dari uji berulang dua kondisi lebih itu bagaimana dan contohnya itu seperti apa? Baik, kami tampung dulu pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu Mufidah. Saya mau bertanya. Untuk slide jenis hipotesis ANOVA yang hipotesis simple effect itu kan merupakan lanjutan dari main effect. Lah, itu bagaimana cara menguji hipotesis simple effect-nya? Mana? Ini maksud dari hipotesis simple effect itu bagaimana gitu ta? Mufidah? Iya. Bagaimana tadi? Saya tanya bagaimana cara menguji hipotesis simple effect. Baik. Makasih. Kemudian, ya sama-sama. Kemudian ada yang bertanya lagi? Saya mau bertanya. Baik, silakan. Yang slide uji ANOVA satu jalur. Nah, itu kenapa dalam ANOVA satu jalur itu tidak ada variabel bebas baris, tetapi hanya ada variabel kolom? Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
Baik, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Dinda, yaitu maksud dari uji berulang 2 kondisi lebih itu bagaimana dan contohnya seperti apa? Akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Dinda. Jadi, uji berulang 2 kondisi lebih yaitu pengujian yang dilakukan untuk menguji satu subjek yang mengalami pengukuran lebih dari 2 kali atau mengalami 2 kondisi lebih yang berbeda. Contohnya, sederhananya adalah menguji kinerja pegawai sebelum pelatihan, baru selesai pelatihan, dan 1 tahun setelah pelatihan. Apakah sudah mengerti, Kak Dinda? Ya, sudah. Terima kasih. Baik, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu dari Putri. Ya. Kenapa ada variabel bebas baris tetapi hanya hanya ada variabel bebas kolom? Pertanyaan tersebut akan dijawab oleh Nida. Kenapa begitu? Karena ANOVA ini kan datanya tunggal atau hanya satu. Maka seperti contoh seperti ini. Nah, seperti contoh seperti ini, kan ini kan sampelnya tunggal kan, jadinya itu variabel kolom itu variabel ke bawah, jadinya itu datanya itu ke bawah, jadi nggak ada data ke samping. Kalau misalnya kan karena itu satu jalur gitu, jadinya cuma satu sampel, makanya cuma ada variabel bebas kolom saja. Apakah Mbak Putri sudah paham? Ya, terima kasih. Apakah Mbak Putri sudah paham? Ya, sudah. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya dari Mufida, yaitu bagaimana menguji hipotesis. Nah, jadi untuk menguji hipotesis simple effect, kan hipotesis simple effect ini kan melanjutkan dari hipotesis main effect kan ya. Nah, uji hipotesis simple effect ini diuji jika main effect-nya itu H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Berarti kan ada perbedaan ya antar kelompok tersebut. Nah, itu bisa dilanjutkan dengan hipotesis main effect dengan rumus ini. BR sama dengan dalam kurung Q alpha, koma dalam kurung K, yaitu banyaknya kelompok, koma V dengan rumus N dikurangi K, kemudian akar dari RJK dalam kelompok dibagi N. N itu ukuran kelompok. Nah, Q alpha koma Q alpha ini itu bisa dicari melalui tabel 2K.
Jadi hipotesis simple effect-nya itu dihitung menggunakan rumus ini. Maaf, belum di-share screen. Apakah sudah paham, Mufidah? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Baik, sudah 3 pertanyaan. Sekian presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus untuk kelompok 3 dan 4 ya. Terima kasih kepada tim penyaji, baik itu kelompok 3 dan 4, kepada Ibu moderator, dan juga kepada penanya yang telah bertanya, sehingga diskusinya bisa lebih interaktif ya. Baik, mungkin untuk ke depannya kelompok selanjutnya nanti moderatornya bisa pakai dari kelompok lain ya, jangan kelompok sendiri. Nanti yang mengontrol susah nanti. Moderator masih sibuk memikirkan jawaban. Nah, ya jadi moderator kalau bisa dari kelompok lain sehingga bisa mengontrol baik itu waktu penanya ya. Kalau yang moderatornya kelompok sendiri kadang lupa waktunya. Dan juga kadang sibuk sendiri. Jadi untuk kelompok berikutnya moderatornya diambil dari kelompok lain. Nanti jadi moderator juga ada poinnya sendiri ya. Baik, mungkin review ya tentang materi tadi yang telah disampaikan. Ya, jadi materi hari ini merupakan awal dari statistik parametrik, yaitu statistika inferensial yang mempersyaratkan adanya uji normalitas dan uji homogenitas. Yaitu syarat mutlak ya, tidak bisa tidak. Artinya jangan sampai di skip langsung pakai uji T atau uji ANOVA tanpa ada uji anormalitas dan uji homogenitas. Mungkin dari materi yang disampaikan oleh kelompok 3 dan 4, apakah ada pertanyaan atau ada hal yang belum jelas? Belum sih, Pak. Baik, tadi ya kelompok dari Sally, ada Sally. Pertanyaannya, apakah hipotesis pada uji T to tail ini selalu sama dengan 0? Benar ya pertanyaannya itu ya? Iya, Pak. Jawabannya apa tadi? Saya belum jelas mendengarnya. Yang siapa yang jawab? Elvin tadi ya. Jawabannya gimana tadi? Bisa diulang lagi. Apakah hipotesis pada uji T1 sampel to tail atau dua arah, dua pihak, dua sisi, mu selalu sama dengan 0? Jawabannya apa tadi? Gimana Sally tadi? Ya. Kalau menurut saya tadi gini Pak, kan itu simbolnya sama dengan, jadi itu artinya tidak ada perbedaan dari dua populasi. Iya. Terus yang H1-nya itu kan simbolnya tidak sama dengan, jadi ada perbedaan dari dua populasi, jadi itu bisa lebih bisa kurang Pak gitu. Lebih besar bisa lebih kecil. Gitu. Mungkin maksudnya saya di sini apakah selalu sama dengan 0? Nolnya sini yang dijadikan acuan. Apakah selalu sama dengan 0? Jawabannya? Iya, Pak. Berarti selalu sama dengan 0 ya? Yang H0-nya. Yang H0-nya berarti mu-nya selalu sama dengan 0? Iya, Pak. Kalau misalkan sama dengan 1, 2, boleh nggak? Mu-nya sama dengan 1, mu-nya sama dengan 2, atau harus selalu sama dengan 0? Mungkin yang lain bisa menambahkan. Pak, mau tanya. Kalau memang sama dengannya itu tetap kayak 0 gitu, berarti ada keistimewaan dong, Pak? Nah, ya itu makanya saya tanya, apakah selalu sama dengan 0? 0 di sini apa sih?
Nilai apa 0 di situ? Kalau menurut saya sih Pak begitu, tapi saya juga kurang paham. Mungkin Pak Haris bisa menambahkan. Bentar ya. Baik, ini kalian lihat di sini ya. Ini ada UJT satu tes, UJT satu sampel, UJT satu til tes. Benar nggak kata-katanya ini? Saya juga baru menyimak nih. UJT one til ya. UJT satu sampel. Mana nih? UJT satu sampel. Mungkin di sini adalah maksudnya one. Bukan one tail test, Pak. One tail test. Iya. One tail test. Ya Pak, ada kesalahan. Maaf. Oke, jadi kenapa kok mu-nya sama dengan 0, kadang mu-nya nggak harus 0. Ya, 0 di sini merupakan nilai dari populasi yang mau diuji. Contohnya di sini. Daya tahan lampu minimal 400 jam. Bisa dituliskan kan seperti ini. Ya, saya cari simbol mu dulu ya. Bisa aja seperti mu. Orang kan. Kenapa kok mu-nya 0? Karena emang 0 di sini merupakan nilai yang mau diuji tadi kan. Kalau nilai yang mau diuji, nilai populasi yang mau diuji adalah 400 jam, ya berarti 400 jam. Kalau emang nilai populasi yang mau diuji 0, berarti ya 0. Gitulah ya. Jadi nggak mutlak harus 0. Paham ya? Contohnya tadi yang uji T satu sampel, 2 arah. Jadi istilah 2 arah ini macam-macam ya. Ada 2 arah, kemudian 2 sisi, ada 2 pihak ya. Jadi nggak usah bingung ya. Ini cuma beda istilah aja. Intinya sama ya. Tutel. Intinya kalau bahasa Inggrisnya tutel, tapi orang Indonesia kan terjemahannya macam-macam ya. One tail, two tail ya. Atau ada lagi istilah two side, ada one side. Oke, yang ini yang uji two tail test. Tes sebenarnya adalah artinya uji ya. Jadi uji T di sini. Nanti diperbaiki lagi nih ya. Seperti ini two tail dites. Nah. Oke. Nah ini kan kalau yang uji two tail dites atau uji satu sampel. Oh ini yang 2 sampel ya. Tapi kenapa kok mu 0 ya? Oh ya, mu 0 ada nilai dari populasi. Kalau uji T2 sampel biasanya pakai mu 1 sama dengan mu 2. Mu 1 tidak sama dengan mu 2. Oke, contohnya ini.
Nah, ini kan kalau kita bikin rumusannya kan H0 sama dengan mu, H0,2 mu sama dengan 4 jam. Kalau ini H1,2 mu tidak sama dengan 4 jam. Gitu kan maksudnya? Iya Pak, begitu. Iya, ini akan lebih baik kalau dituliskan simbolnya. Ini. Nah. Sorry. 4 jam ya. Ini kurang sama dengan. Kemudian yang H1 ini tidak sama dengan 4 jam. Oke, jadi seperti ini. Ini contohnya. Jadi tidak selalu 0. Bisa 4 jam, bisa misalkan 500 mg kadar, dan lain-lain lah. Intinya mau nilai yang populasi yang mau diuji berapa gitu loh. Kalau tadi yang berkaitan dengan contoh tadi mu nolnya adalah 0 lah. 0 di sini menunjukkan apa coba? Kelompok 3 bisa menjelaskan. Ini menunjukkan apa kira-kira? Nilai ini menunjukkan apa? Nilai 0 itu. Ada yang tahu? Kita lihat konteks soalnya dulu ya. Kita lihat konteks soalnya. Masih mendengar suara saya ya? Masih, Pak. Masih Pak. Nah, kita lihat di sini ya. Data berikut menunjukkan 12 tikus telah menjadi subjek percobaan. Ya, setiap perubahan berat dalam gram adalah berat setelah latihan dikurangi berat sebelum latihan. Jadi data di sini adalah data perubahan berat badan tikus ya sebelum dan sesudah latihan. Ada 1,7, min 1,8, min 1,2, 1,4, 0,7, 0,2 lah. Sekarang kalau menunjukkan adanya perubahan, kalau 0 berarti ada perubahan enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada perubahan, berarti itulah yang mau diuji adalah nilai 0. Misalkan sebelum latihan, bobotnya katakanlah, bobot tikus itu berapa ya? 50 gram misalkan. Setelah latihan, bobotnya tetap 50 gram. Berarti kan tidak ada perubahan. Artinya selisihnya atau gainnya adalah 0. Benar kan? Ya kan? Berarti karena yang diuji di sini ada perubahan atau tidak. Kalau tidak ada perubahan berarti kan H0. Tidak ada perubahan berarti nilainya 0. Kalau ada perubahan berarti nilainya tidak sama dengan 0. Jadi ini maksudnya ya. Paham ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Kapan uji satu sampel atau arah dan 2 arah tadi sudah dijelaskan ya. Jadi kalau sudah jelas arahnya mau kemana, ke kanan, ke kiri, belok kanan, belok kiri atau lurus, atau nggak tahu mau ke kanan atau ke kiri, ya pakai JT yang 2 arah. JT satu sampel 2 arah. Kalau sudah jelas arahnya, oh kira-kira lebih besar, oh kira-kira lebih kecil, berarti bisa pakai yang 1 arah, baik itu pihak kanan maupun pihak kiri. Kemudian nanti uji T 2 sampel separated sama pole varian. Ya dilihat dari 2 hal. Yang pertama dilihat dari jumlah kelompok, anggota kelompok, apakah anggota kelompoknya sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Kemudian dilihat dari variannya, apakah varian kedua kelompok tersebut homogen atau tidak. Tentunya harus menggunakan uji F ya, karena ada 2 kelompok. Tidak perlu pakai uji Bartlett ya, cukup uji F atau uji Fisher. Kemudian Mufida tadi tanya hipotesis simple effect gimana ya, setelah dicari mean effect-nya pakai simple effect untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara 2 kelompok. Misalkan ada kelompok A, B, C ya. Mungkin saya tuliskan di sini ya. Kan minimal 3 kelompok ya kalau ANOVA itu ya, A, B, C. A, B, C. Kemudian simple effect-nya kita bisa pakai uji T untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan antara 2 kelompok, bisa AB, bisa BC, bisa AC. Ya, jadi nanti hipotesis simple effect-nya ada 3. Yang mean effect-nya ada 1, yaitu A, B, C. Yang simple effect-nya adalah kelompok A dengan kelompok B, BC, dan AC. Paham ya? Kalau yang ini pakai uji ANOVA,
yang ini, yang 2 ini pakai uji T ya, independen. Masuknya dari uji berulang. Ini uji berulang ini pada ANOVA ya, Dinda ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Jadi repeated measure, jadi pengukuran yang berulang. Jadi pengukurannya berulang. Karena pengukurannya berulang, kalau misalkan pengukurannya cuma 2 kali berulang, bisa pakai uji T 2 sampel yang berpasangan. Tapi kalau pengukurannya lebih dari 2 kali, ada pengukuran pertama, pengukuran kedua, pengukuran ketiga, tapi subjeknya sama, nah, karena ada 3 pengukuran ya, yaitu bisa pakai yang namanya repeated measure ANOVA ya. Tidak dibahas di sini, mungkin nanti bisa dibahas di program SPSS nanti. Ini contohnya nih, sebentar. Oke. Bisa dibaca ya ini ya. Halo? Ini contoh repeated measure ANOVA ya. Contoh nih saya bacakan. Penyakit jantung adalah salah satu penyebab terbesar kematian dini dan sekarang diketahui bahwa peradangan kronis tingkat rendah adalah penyebab penyakit jantung. Olahraga diketahui memiliki banyak manfaat termasuk perlindungan terhadap penyakit jantung. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah perlindungan terhadap penyakit jantung ini mungkin disebabkan oleh olahraga yang mengurangi peradangan. Peneliti juga penasaran apakah perlindungan ini dapat diperoleh dalam waktu singkat dan atau lebih lama. Untuk memiliki ide ini, peneliti merekrut 20 peserta atau partisipan untuk menjalani program pelatihan olahraga selama 6 bulan. Bayangkan 6 bulan loh ya. Kan untuk waktu yang panjang, ya kan? Untuk menentukan apakah peradangan telah berkurang, peneliti mengukur penanda inflamasi yang disebut CRP ya, saya tidak tahu apa itu. Jadi diukur CRP-nya pada pra pelatihan, berarti sebelum ada pelatihan atau olahraga nih ya, olahraga ringan. Kemudian 2 minggu setelah ikut pelatihan, kemudian diukur lagi 6 bulan setelah pelatihan. Kalau kita lihat di sini ada berapa pengukuran? Ada berapa? Ada 3 ya. Halo? Ada 3 pengukuran. Nah, karena 3 pengukuran tidak bisa diukur menggunakan uji T 2 sampel yang berpasangan karena maksimal 2 pengukuran ya, pre dan post. Ya. Sedangkan ini ada 3, maka kita nggak bisa, harus menggunakan namanya repeated measure ANOVA. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Kemudian yang berikutnya yang Putri tadi ya, kenapa hanya ada kolom pada one way ANOVA ya? Kalau ada kolom dan baris namanya two way ANOVA atau disebut juga dengan ANOVA 2 jalur. Ya, ini nama lainnya two way ANOVA ya. Kalau yang one way ANOVA ini cuma ada kolom saja. Misalkan ini tingkat pengetahuan dagu sibu ditinjau dari jenjang pendidikan respondennya atau partisipannya tanpa melihat jenis kelamin. Itu namanya one way ANOVA. Jadi cuma ada kolom-kolom aja. Misalkan jenjang pendidikannya ada SMP, SLTA, perguruan tinggi ya. Kalau dilihat dari jenis kelaminnya, berarti ada baris, ada variabel baris. Misalkan jenis kelaminnya laki-laki, perempuan. Ya, berarti ditinjau dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan, apakah ada pengaruhnya terhadap tingkat pengetahuan tentang dagu sibu, misalkan seperti itu. Ini contoh yang two way ANOVA. Jadi kalau yang hanya kolom saja, itu disebut dengan one way ya. Kalau yang ada kolom dan baris seperti ini namanya ANOVA 2 jalur, two way ANOVA atau nama lainnya faktorial ANOVA. Jadi ANOVA faktorial ya. Jadi ada desain faktorial seperti ini, 2 kali 3, 3 kali 2. Nah, ini contohnya seperti ini. Kalau 2 kali 3 berarti variabel barisnya ada 2, variabel kolomnya ada 3. Nah, ini contoh. Oke, saya kira sudah cukup. Apakah masih ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, baik. Bisa diakhiri ya. Waktunya juga sudah habis. Saya ulang lagi. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, demikianlah
ya akhir dari pertemuan hari ini ya. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah ikut berpartisipasi aktif dalam presentasi kelompok 3 dan 4. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.